saya Reta Sunarto dalam acara Tribun Topik. Baik Tribuners, saat ini saya sedang berada di angkringan becus begitu ya, seperti yang sudah berada di belakang saya karena sangat luar biasa ini. Saya berada di kantor Bea Cukai Surakarta. Tentunya kali ini kami akan ngobrol berbincang banyak seputar Bea Cukai, apa itu di BHCHT, terus bagaimana untuk Bea Cukai menjalankan tugasnya harus berkolaborasi bersama siapa. Hadir bersama kita semua Tribuners dengan Mas Hendra Husen. Halo Mas. Halo ya. Ini gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ini boleh memperkenalkan diri dulu kepada Tribuners? Ya baik. Halo Tribuners, saya Hendra Husen dari Seksi Pengawasan di Bea dan Cukai Surakarta. Oke. Ya. Ini kita luar biasa banget ya Mas. Baik, Ini baik. ada di angkringan becus Betul, gitu ya. betul sekali. Ini bisa ngopi-ngopi santai di sini? Bisa ini ada propertinya, cuman kayaknya nggak ada yang jualan ya. Kosong ya? Iya kosong yang jualan. Oke baik, untuk Mas Hendra atau Mas Husen ini saya panggilnya? Mas Husen aja. Mas Husen akhir tahun. Karena Ya. ini kan sebentar lagi udah 2025, udah Betul. ganti lembaran baru. Ya, lembaran Akhir baru. tahun sibuk apa Mas? Nah, di akhir tahun ini kan kebetulan ya kita akan menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Tentunya di sini adalah titik fokus ya bagi pengawasan karena liburan ini mungkin akan menjadi titik rawan sehingga ya kita di sini tetap standby Kak. Untuk bagian pengawasan tetap standby, siap untuk jika diperlukan ketika ada pelanggaran kita siap untuk melakukan tugas kita, melakukan penindakan seperti itu. Berarti akhir tahun malah sibuk nih ya? Ya, akhir tahun Harusnya sibuk. libur panjang, Natal, Tahun Baru gitu. Iya, betul. Kita malah tugas nih Kak di bidang Emang pengawasan ya. Oke, berarti Mas Husen ini di bidang pengawasan. Ya, gitu betul. Apalagi ini berada di akhir tahun, mungkin efeknya gitu ya untuk liburan sekolah. Pasti kan itu ngefek nggak sih Mas untuk di bidang pengawasan ini dalam Bea Cukai ini? Ya, tentunya kalau terkait dengan adanya libur panjang itu kan ya tetap seluruh kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai ini akan tetap berjalan ya Kak ya. Oke. Tentunya di situ akan menjadi concern kami dari bidang penindakan dan penyidikan dari Bea Cukai Surakarta untuk melakukan pengawasan. Tetap dijalankan terkait dengan hal itu. Karena ya itu tadi karena mungkin banyak liburan akhirnya ngefek tetap ya Mas ngefek, ya. akhirnya tahu-tahu nanti Membludak gitu ya. Orang-orang anak-anak sekolah biasanya berlibur panjang, mungkin Ya. banyak banget aktivitas yang mereka lakukan. Betul. Di luar dugaan juga. Ya, kalau kita di sini ya dengan walaupun kita mungkin memiliki keluarga ketika kita akan bertugas, ada tugas ya harus kita tetap jalankan seperti Luar itu. biasa, ini pengabdian untuk negara. Betul sekali, Sangat Kak. luar biasa. Kalau seperti yang saya sepil di depan tadi Mas, Bea Cukai ini kan tentunya berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah Betul. satunya ini dengan Satpol PP begitu ya. Ya, betul. Untuk bentuk kolaborasinya itu seperti apa Mas? Nah, terkait dengan kolaborasi dengan Satpol PP ya kami tentunya yang banyak berkolaborasi dengan Satpol PP di Bea Cukai Surakarta itu yaitu seksi kami, seksi penindakan dan penyidikan. Di mana memang kolaborasi ini terkait dengan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kalau yang kita kenal singkatannya DBH-CHT. Agak panjang gitu ya. Iya, Dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya Oke. gitu. Di situ terkait dengan beberapa kegiatan yang diatur yaitu salah satunya yaitu ada bidang penegakan hukum. Bidang penegakan hukum itu yaitu kegiatannya yang akan kita lakukan yaitu berkaitan dengan kegiatan operasi pasar bersama. Operasi pasar Bersama Berarti gitu. itu hanya di pasar aja operasinya Mas ya? Ya ini arti kata pasar ini menyasar terkait dengan toko-toko kelontong nggak hanya pasar aja ya mungkin berarti toko-toko emang kelontong. tetap toko kelontong emang harus kena operasi gitu ya? Ya, yang Pemeriksaan begitu ya, Mas? betul pemeriksaan yang mungkin mereka menjual rokok ya, rokok pada umumnya. Nah, itu kan bisa kita lakukan pemeriksaan. Ini di Satpol PP Sragen ya Mas ya? Satpol PP-nya berkolaborasi dengan Satpol PP? Salah satunya karena kita kan di sini Bea Cukai Surakarta itu kan menaungi 7 daerah ya. Oh, 7 Subo, Sukowono, Sraten. Itu singkatannya ya? Iya, singkatannya. Sukoharjo, Wonogiri, mana tuh Karanganyar, Oke. Surakarta ya, Boyolali, Klaten, Sragen. Luar biasa, Ya. sudah disebutkan secara lancar loh ya. Iya betul.
Emang tugasnya emang beroperasi di situ-situ aja ya Mas ya? Di Ya, tujuh 7 daerah tadi ya? wilayah itu karena memang itu wilayah kerja kita. Bea Cukai Surakarta itu di 7 wilayah tersebut. Nah, untuk pemanfaatan dana bagi hasil ini tentunya kita di setiap-tiap pemerintah daerah, salah satunya ya pemerintah Kabupaten Sragen, seperti itu. Kalau kita ngobrolin tentang operasi pasar tadi Mas, Ya, betul. itu mungkin ada hambatan nggak Mas kalau melakukan operasi pasar gitu, karena kan tidak melibatkan bea cukai saja, namun bea cukai juga berkolaborasi dengan Satpol PP tadi gitu. Ya. Mungkin hambatannya atau tantangannya itu apa Mas? Baik, tentunya kalau kita kegiatan operasi pasar tidak menutup kemungkinan ya Kak ya. Jadi tetap ada mungkin resistensi dari masyarakat ya terkait dengan proses penindakan dari mulai pemeriksaan sampai nanti misalkan ketemuan barang yang ilegal, rokok ilegal. Nah, itu kan bisa jadi timbul ada namanya resistensi dari pihak warung ataupun dari lingkungan sekitar. Tentunya dalam menjalankan tugas kami ini Bea Cukai Surakarta tentu akan lebih terbantu ya dengan adanya kita bisa meminta bantuan lah, bisa minta bantuan ke instansi lain, tapi di sini kita kan porsinya ada memang sudah ada alokasi di BACHT, kita bisa meminta bantuan dari teman-teman dari Satpol PP untuk mendampingi kita dalam melaksanakan tugas kita, sehingga ya malah sebenarnya bisa mengurangi hambatan itu tadi. Ya, karena kan orang-orang Satpol PP lebih tahu ya daerahnya gitu ya. Betul, akamsi gitu ya. Akamsi lah seperti itu. Sudah hafal gitu Sudah ya, kira-kira karakteristik hafal. warga seperti Iya apa gitu. Nah, sejauh ini Mas, ketika beroperasi pasar gitu ya, apakah itu ujuk-ujuk tahu ya Mas? Ya, tahu ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba ya. Betul, kayak tiba-tiba begitu. Mungkin kan banyak sekali toko-toko kelontong atau pasar yang menjual rokok Ya, gitu betul. tadi ya. Itu apakah ada aba-aba gitu Mas? Ya, tentunya terkait dengan kegiatan kita ya, kegiatan operasi pasar ini kita sudah rencanakan ya. Kalau untuk kegiatan di tahun 2025 sudah direncanakan di 2024 ini. Ya, kita dari DBHCHT itu sudah direncanakan nanti kita akan melakukan kegiatan berapa kali itu. Nah, terkait dengan titik-titik mana saja yang nantinya kita akan lakukan kegiatan operasi, tentunya nanti kita akan lakukan analisis terlebih dahulu dari seksi kami melakukan analisis terlebih dahulu terkait dengan daerah-daerah mana yang mungkin menjadi titik-titik rawan banyaknya peredaran rokok ilegal. Nah, sehingga misalkan sudah ketemu itu ya nanti kita akan concern di daerah-daerah situ. Dari 7 wilayah tadi, mungkin ada salah satu atau salah dua, salah tiga mungkin Mas untuk wilayah yang paling banyak menjual rokok-rokok yang ilegal gitu? Ya, mungkin kalau di sini ya untuk paling banyak yaitu mungkin daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan provinsi lain gitu. Harapannya seperti itu ya, karena kan mungkin jauh dari pengawasan dan gampangnya barang-barang tersebut masuk ke sana gitu. Jadi kayak misalkan contoh nih di Sragen mungkin di daerah ujung-ujung, yang di pojok-pojok pojok-pojok, gitu ya. Wonogiri juga sama, Boyolali juga sama itu. Jadi memang memang ya terkait dengan rokok ilegal ini memang sekarang karena pangsa pasar rokok yang resmi itu sudah harga-harganya sudah tinggi Ya, betul. ya kan. Ya, Dan tinggi sedangkan pengonsumsi rokok ini dari masyarakat yang mungkin levelnya menengah ke bawah masih sangat masif ya untuk berhenti, akhirnya ya kecenderungannya yaitu rokok-rokok ilegal ini malah paling banyak alternatif lain untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah, bawah. mungkin ya Iya, Mas, ya. seperti itu. Tugas Bea Cukai ini bagaimana bisa memberantas rokok-rokok ilegal gitu Ya, betul sekali. Kalau kita tadi ngomongin tentang operasi gitu Mas. Nah, ketika ada yang ketangkap nih dari salah satu penjual mungkin, Ya. itu selanjutnya prosesnya seperti apa Mas? Baik, jadi ketika kita melakukan kegiatan operasi, mungkin di salah satu toko kelontong atau warung ya, itu nanti ketika kita lakukan pemeriksaan, kemudian kedapatan ya ada rokok ilegal. Karena memang kalau rokok ilegal ini sebenarnya jenisnya banyak, ada beberapa jenis ya Kak ya. Jadi tapi yang paling banyak beredar di masyarakat itu rokok tanpa dilekati pita cukai. Ya, sering banget ya. Dan mereknya itu yang bermacam-macam. Ya, gitu mereknya bermacam-macam. Ngawur lah Asing kadang gitu ya, namanya. merek asing dan kalau mungkin orang awam taunya bandrol ya, nah itu enggak ada bandrolnya ya kan. Ada bandrol. Bandrol harganya ya itu kalau kita di bea cukai ngomongnya kan pita cukai, cuman kalau di masyarakat awam ngomongnya itu bandrol lah, nggak ada bandrolnya, itu paling banyak beredar di masyarakat. Nah, tentunya nanti kalau kedapatan rokok tersebut yang nggak ada bandrolnya, tentu kita akan melakukan proses administrasi penindakan. Ya, kita administrasikan, kemudian kita teliti keterlibatan itu kan, karena tadi ya kalau di undang-undang kita sebenarnya kan terkait dengan pelanggaran memperjualbelikan rokok
ilegal dalam tanda kutip ini yang rokok tanpa dilekati pita cukai atau nggak ada bandrolnya itu sudah masuk ke ketentuan pidana, Kak. Oh, udah ada ketentuan pidananya ya Mas ya? Betul. Untuk pasal-pasalnya mungkin apa Mas, dan Baik. dikenakan pidana apa itu? Baik, jadi terkait dengan memperjualbelikan rokok ilegal yang dalam tanda kutip ini yaitu rokok tanpa dilekati pita cukai itu sudah menyalahi atau melanggar ketentuan di bidang cukai, dan ketentuan itu sudah masuk pelanggaran pidana di pasal 54 Undang-Undang Cukai. Nanti mungkin teman-teman Tribuners ya, Ya, Tribuners. bisa ngecek lah itu kan Undang-Undang Cukai, itu bisa dibuka semuanya di apa namanya laman-laman situs-situs internet lah ya. Itu bisa dibuka Undang-Undang Cukai di pasal 54 dan atau 56, Kak. Dan atau 56. Ya, 54 di situ dijelaskan bahwasanya orang yang memperjualbelikan, di situ menyebutnya setiap orang. Setiap orang ya, jadi perlu garis bawahi setiap orang yang memperjualbelikan, itu menawarkan, itu kan menyediakan untuk dijual rokok ataupun sebenarnya di situ umum ya, umum barang kena cukai yang tidak dilekati tanda pelunasan. Nah, itu di tanda pelunasan itu dalam artian pita cukai tadi ya, situ dalam satu ya betul, salah satunya ya rokok tanpa dilekati pita cukai tadi itu dikenai sanksi pidana. Situ pidana penjara 1 sampai dengan 5 tahun. Ya, lumayan tinggi juga ya. Emang di penjara enak enggak? Enggak juga dong. Dan atau pidana denda. Oh, denda juga ya? Ya, pidana denda 2 sampai dengan 10 kali dari nilai cukai. Luar biasa. Ini kolaborasi yang sangat epik ya, Ya, antara betul. Bea Cukai Surakarta ya dengan Satpol PP, karena ketika masyarakat itu melihat berbondong-bondong Satpol PP dengan buntutannya pasti sudah dredeg dan kabur gitu. Ada apa? Salah apa Ya, gitu. betul. Padahal di sini kita gitu cuman pemeriksaan saja begitu ya Mas ya. Betul. Jadi intinya kan kegiatan operasi ini kita ingin mengetahui bahwasanya toko-toko tersebut itu menjual atau tidak terlebih dahulu gitu. Untuk Jadi bisa memang identifikasi untuk selanjutnya gitu ya Mas. ya betul, jadi memang ya untuk yang titik kita tuju bagi masyarakat ya kita minta ketika kita melakukan kegiatan operasi pasar ini ya sebisa mungkin untuk selalu kooperatif seperti itu. Tenang ya, kalau Ya. nggak salah masyarakat kenapa harus takut dan kabur gitu Ya, ya Mas? betul. Oke, yang terakhir ini Mas Husain, harapannya untuk masyarakat Surakarta seperti apa dan seluruh masyarakat Indonesia, Monggo. Oke, baik tentunya terkait dengan apa namanya maraknya kegiatan rokok ilegal khususnya rokok tanpa pita cukai di wilayah Indonesia, khususnya mungkin di wilayah Solo Raya ya Kak ya. Itu diharapkan masyarakat juga bisa aware ya. Oh, ini memang terkait dengan adanya rokok ilegal itu ketentuannya sudah masuk ketentuan pidana seperti itu Kak. Dan mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak ya. Jadi terkait dengan tadi Kak ketentuan pidana tadi bahwasanya terkait dengan ketika kita melakukan penelitian memang itu ada apa namanya pelanggaran pidana khususnya yang rokok ilegal tadi kayak rokok tanpa dilekati pita cukai tadi itu selain sebelum kita lakukan proses untuk dipidanakan itu kan itu bisa di apa namanya selesaikan dengan namanya ultimum remedium ya. Ultimum remedium ini dalam artian seperti ini Kak, untuk memberikan jalan tengah. Jalan tengah ya bagi masyarakat tentunya dan negara gitu ya. Bahwasanya negara juga nggak mau dirugikan, masyarakat bisa dipulihkanlah namanya dengan tidak diproses secara pidana, yaitu dengan membayar sanksi administrasi sebesar 3 kali dari nilai cukai gitu. Itu Jadi alternatif lain alternatifnya lagi ya. sebelum kita apa namanya diproses pidana kita sampaikan dulu kepada apa namanya pelanggar ya, pada pelanggar ya kan, pelanggarnya monggo seperti apa nanti akan ada administrasinya dan kemudian harus membayar 3 kali dendanya 3 kali dari nilai cukainya dan itu dibayarkan ke rekening negara. Betul ya kayak bukan rekening pribadi. Oke, berarti atas nama Atas nama negara. Namun Betul. kalau semisal atas nama rekening pribadi, Tribuners semuanya boleh mengabaikan dan ataupun bisa konsultasi dulu ya. Iya, apakah betul. ini benar atau enggak. Ya betul. Jadi memang mungkin bagi masyarakat juga perlu kita sampaikan juga ya Kak ya, bagi ketika dia apa namanya ada sebuah operasi kemudian di tokonya ataupun di warungnya dilakukan kegiatan operasi tetap tenang ya, tetap tenang, kooperatif, kemudian coba untuk diminta terlebih dahulu surat-surat dari selaku petugasnya, surat tugas, surat
perintahnya seperti Valid apa. atau tidak ini Ya ya? gitu. Karena itu titik awal lah untuk apa namanya untuk masyarakat ya untuk mengetahui bahwasanya ini memang dari resmi ataupun bukan seperti itu. Luar biasa sekali Mas Husen sudah menemani Siap. saya ngobrol di angkringan. Betul, becus, nih betul. ya. Kita santai banget ini Mas. Santai. Banyak kopi ya. Iya, cuman nggak ada kopinya ya kayak maaf ini masih belum Oke. datang yang Ya, nanti saya jualan. buat sendiri. Oh ya. Luar biasa sekali Tribuners, kali ini kita mendapatkan informasi yang sangat luar biasa antara Bea Cukai berkolaborasi dengan Satpol PP begitu. Saya Reta Sunarto, pamit undur